لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Wa ikhtalafa fil mizan wal haud ayyuhumma qabla al akhar. Ulama berselisih, ulama dulu berselisih terkait masalah mizan, kambi telaga. Karena yumul mizan, mizan apa mizan? Mizan ke hari penimbangan amalan manusia. Sing ditimbang apa boy? Amalan tok. Jadi yang ditimbang manusia itu meliputi tiga. Satu amalannya, yang kedua fisiknya, popote ya, apote ya, popote, terus amalannya ya, yang ditimbang. Kemudian yang berikutnya yang ditimbang, di samping kemudian amalannya, bobotnya, kemudian nanti dikirnya, dikir ya. Kan anak kalimat hadis Nabi, subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Ya, yang namanya subhanallah walhamdulillah ini adalah memperberat atau membuat penuh di mizan. Sehingga yang ketiga adalah ibadah sing spesifik dikir. Contohnya subhanallah walhamdulillah ini adalah ringan di lisan tapi memperberat di mizan. Kenapa enak ya, sekalipun lebih ngantuk-ngantuk, Masya Allah bisa ngesuk berat namisan, subhanallah amat ben pitu. Masya Allah ya. Ya. Ya, sekalipun nanti insya Allah akan disinggung terkait masalah itu. Nanti akan disinggung lebih jauh terkait masalah yaumul mizan. Kita lagi membahas masalah telaga. Jadi ulama berselisih terkait masalah mizan dan telaga kausar. Apakah lebih dulu mizan? Apakah lebih dulu kemudian kausar? Ulama berselisih pendapat. Mizan disit, apa kausar disit? Sama dengan kalimat yang tadi. Mizan terlebih dahulu, kausar terlebih dahulu, apa kemudian sirat. Nah sekarang ulama berselisih juga. Apakah mizan terlebih dahulu? Apakah kemudian telaga kausar terlebih dahulu? Sebagian mengatakan mizan terlebih dahulu, sebagian mengatakan adalah telaga terlebih dahulu. Wallahu alam bisawab. Sekalipun demikian, ya kita serahkan urusannya kepada Allah. Jadi ini penting sih membahas masalah apakah mizan terlebih dahulu, apakah telaga kausar terlebih dahulu. Cumanya saja ini disinggung di kitab ini supaya untuk penjelasan di dalam bab telaga terkait masalah pembicaraan di kalangan ulama mengenai telaga. Sekalipun ini yang paling pokok adalah bagaimana kemudian kita selamat nanti bisa kemudian sampai di telaga kausar dan diizinkan untuk minum. Karena nanti ada beberapa umat Rasulullah yang begitu mendekat diusir. Padahal wis keton umatnya Nabi, bahkan Nabi wis ngerti. Innahu ummati, sebenarnya dia umatku, berarti menunjukkan buangnya wis sholat. Bohongnya wis wudu. Dia dulu di dalam kehidupan dunia ahli sholat, ahli berwudu. Sampai Nabi kemudian tatkala umat itu diusir oleh malaikat, sungguhnya dia itu adalah umatku. Nabi berkata demikian kepada malaikat. Ya malaikat, dengan sampai diusir, mereka itu umatku. Berarti kan menunjukkan Nabi wis kenal mereka karena mereka sudah mendirikan sholat. Kenapa diusir? Nah, di antaranya kata malaikat, kamu tidak tahu Nabi apa yang telah mereka berbuat setelah mereka meninggal. Nanti akan disinggung terkait masalah itu sekitar ada 10 poin. Itu hamba-hamba Allah dari umat ini yang diusir dari telaga kausar. Ya. Ya naudzubillah. Berarti wong wis sholat, wis ibadah, tapi ora minum. Derek itu aja ngasih. Ya aja ngasih. Dan berikutnya aku berkata di sini maksudnya adalah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi berkata, penulis kitab ini.
wal makna yaqtadihu fa innan nasa yahruju ngatosan min kuburihim kama taqaddam. Kata beliau, menurut aku, kata Imam Al-Qurtubi, menurutku yang namanya kemudian Telaga Kausar adalah terlebih dahulu sebelum mizan. Karena menurut Imam Al-Qurtubi, Telaga Kausar terlebih dahulu sebelum manusia kemudian dimizan. Dengan seperti ini, kalau ada informasi terkait masalah peristiwa-peristiwa ini, penduduk surga, penduduk neraka, saya mau tanya menjenengan, penduduk surga sih kiri sana urung? Penduduk surga di sana urung sih. Sampai kita koni Kang Yus penduduk surga sih kiri anak isana penduduknya urung. Penduduk neraka wis ana wong urung. Sampai selama ini kan pernah minggu ya kacaman biyen jenengan bahas masalah surga neraka dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, pengajian-pengajian kita sering berbicara masalah ahli neraka, ahli surga, bahkan sudah berbicara masalah alam barzah. Terus sampai ditakoni siki ahli surga, kami surga wis ana sing manggon di surga urung siki. Jadi dengan perlu dipahami gini ya. Kayak di bab sebelumnya, manusia begitu meninggal di mana? Di mana? Di alam barzah. Nah, semua manusia yang telah meninggal berarti tempatnya semuanya ada di alam barzah. Mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman ini. Orang yang bisa menentukan alam barzah, kecuali orang yang semuanya sudah meninggal, semuanya berada di alam barzah. Urung neraka, turun surga, semuanya nang alam barzah ngenteni tekan dina kiamat. Gue kan sebenarnya alam barzah kan gue. Jadi kan bayangannya selama ini kepriye jajan. Barangnya nek wong sing biyen pada mati ke zaman Nabi Adam, sing wis mlebu surga gue. Enggak, semua orang yang meninggal semenjak zaman dulu sampai zaman hari ini semuanya berada di alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat, baik yang mati terakhir ataupun yang mati dulu, karena orang mati tempatnya setelah dia mati berada di alam barzah. Kan gue. Nah, adapun Nabi, tatkala kemudian Nabi berbicara masalah ahli neraka, siksanya seperti ini, nikmat di dalam surga seperti ini adalah informasi yang kelak akan diterima. Ahli kebaikan yang masuk di dalam surga akan mendapatkan nikmat yang luas. Begitu juga kemudian ahli neraka tatkala kemudian kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, nanti akan mendapat beraneka azab dan siksa. Supaya apa? Supaya kita beriman. Tetapi hari ini belum ada penduduk surga maupun penduduk neraka. Esi nang alam barzah. Penduduk surganya sih esi nang kene. Lebih sampai nambah. Sampai coba. Iya. Ya ini penduduk surganya besi nang kene. Mungkin sih pada urip penduduk surganya sih esi pada plesir. Iya, Bok. Iya, karena jadi selama ini kalau suatu saat kemudian kita berbicara ahli surga, ahli neraka dengan segala siksa, ahli surga dengan segala nikmatnya, berarti ini hanyalah informasi supaya Anda itu bertambah iman bahwa kelak neraka dan surga demikian balasannya masing-masing kedua golongan itu. Nek yakin sampean teman-teman kan di surga, tentu nek akeh berbuat sesuatu yang bisa membawa Anda menuju surga. Derek wong sing yakin teman-teman itu. Derek sing yakin teman-teman yang di surga itu. Sampai siki ngesuk misal, sekian pengumuman, yuk ngesuk kon pada kumpul jam 3 nang lapangan kono. Harap diwai duit wong siji 1.500.000. Terus dengan nek wong sing yakin pada mengono ora? Mengono. Bahkan mulai teka jadwalnya jam 2:30 ana singkat sedurung beduk durung wis nang kono bebantri jarene.
Padahal wong pikirane kayak kowe kabeh. Lah kudune surga iki kayak gue. Wong surga iki melebihi harta benda dunia apapun juga, karena nikmatnya sangat tinggi dan nikmatnya tidak terkira. Kudune manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Siki berlomba-lomba apa? Nah, surga diburu kambing ngantuk kan sampean-sampean ya. Surganya ya kayak surganya yang dalam sampean tuh guyuk lah kayak wong ahli surga kayak pada ngantuk kayak kepengen aku pada ngantuk kayak gue kayak kalian beli surga itu ya malaikatnya yang biju kalian dalam delek modelnya kayak penduduk surga kayak model sing ngantuk kan ya. Insya Allah kita kamat ya teman ya. Yang berikutnya kata kemudian kembali ke sini Imam Al-Qurtubi menyebutkan sesungguhnya manusia setelah dia keluar dari kuburan, dari alam barzah, menunjukkan kabeh manusia keluar dari alam barzah, dari alam kubur dalam keadaan ngatosa, yaitu haus, ngelak sampai metu kan kuburan ngelak kabeh. Terus neng ngelak begitu bangun dari alam barzah sampai goleti es dawet nang di jajal. Anane adalah telaga Kausar menurut Imam Al-Qurtubi. Mulanya sampean engko dinteni Nabi kayak umatku siki dina kiamat wis teka. Umatku siki pada teka, pada bangun Nabi wis ngenteni nang telaga Kausar. Sampai dinteni kata Rasulullah, sungguhnya aku menunggu kalian di telaga Kausar. Nabi ngenteni masya Allah kangen selak pengen ketemu sampean-sampean. Ini Nabi ngerti siki, sebulan ini sing kangen ngambil telaga gue sering pada ngantuk kan kayak telenga kayak. Pengen telaga Kausar kan jangan telaga Kausar kok kayak ya. Manggona kita kan yang bilangnya gede-gede kok iya model umatku. Iya lu ya. Siapa apa lah. Insyaallah. Jadi seperti itu. Lantas fayuqaddimu qabla sirat, maka kemudian umatku itu begitu kemudian bangkit dari alam barzah, dia keluar dari alam kubur. Nanti kemudian dia menuju mendatangi yaitu telaga Kausar sebelum kemudian melewati sirat. Sama seperti pendapat yang di awal, Imam Al-Qurtubi menyebutkan telaga Kausar sebelum sirat. Nabi ngenteni nang telaga Kausar setelah panjenengan bangun dari alam barzah digiring menuju padang mahsyar. Sing suwe-suwe dek ki janjane urip nang alam dunya, uripe stela ning tanggung jawabe gede. Perjalanan seuwise mati esi ato. Ya ngono bayangna. Saiki sampean suatu saat kemudian meninggal. Engkau nang alam barzah enteni tekan dina kiamat. Suwe ora? Suwe. Boleh wis tekan dina kiamat jenengan ditangikna. Begitu tangi digiring di padang mahsyar. Ngetuk nang padang mahsyar ngasih 50.000 tahun. Uripe mung 40 tahun. Jajal. Sampai kalau suatu saat melihat perjalanan manusia yang panjang setelah yaitu perjalanan manusia setelah kematian, apa yang kita persiapkan? Direct nek kira-kira dalam perjalanan atau kayak gue, sampean siap-siapnya apa jajan? Sampean yang ke Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Bandung, ke perjalanan atau sampean siapa apa? Sangune, pokoknya macam-macam ya. Nah, sampean yang suatu saat kemudian pulang menuju alam barzah, setelah kemudian itu kita masih berjalan menuju safar menuju padang mahsyar, direct apa sing disiapna siki? Bakal ya. Nabi ini derek belum derek lah kayak umatku kayak ngumpul bakal sering ngambingan. Aduh. Ngantuk-ngantuk sih penting ngumpul bakal ya. Ya mana ngantuk. Dan sekaligus yaitu telaga Kausar itu sebelum sirat wal mizan, dan sekaligus sebelum sirat
dan sebelum mizan. Kayak Telaga Kausar berarti sebelum mizan kami sebelum sirat. Dewe kan isyake. Yaumul mizan ditimbang amalan. Kemudian nanti yaumul hisab dihitung amalan. Dihitung amalan sekaligus ditanya, diperiksa, dicek. Semakin banyak nikmatnya di dunia, maka semakin lama kita berdiri di hadapan Allah. Mulanya kan anak hadis Nabi, la tazalu qaddama 'abdi hatta yus'al. Kedua kaki itu tidak bergeser di hadapan Allah. Sampean-sampean ngesuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri, kedua kakinya tidak bergeser. Maksud tidak bergeser di sini maksudnya apa? Saking lamanya, ngedege saking suwene, dan sekaligus saking khawatirnya, saking takutnya. Ditakoni terkait masalah 4 perkara. Yaitu ngumrihi dari usianya, untuk apakah ia gunakan. Dari satu pertanyaan ini, kira-kira suwe berat. Umurnya sampean gak ngapa-apa. Dihitung nang ono. Hitung, pas lagi balik ngapa baik. Suwe gak? Suwe. Perjalanan kita masih cukup panjang. Mulanya kata Abu Hurairah, tatkala dia meninggal, sekalipun dia bersama, kemudian Rasulullah senantiasa yaitu mengkaji perkataan-perkataan Rasulullah dan Al-Quran, begitu kemudian dia meninggal, Abu Hurairah ngomong, panjangnya perjalanan hidupku, sedikitnya berbekalanku. Abu Hurairah pas garap meninggal, tatkala dia mau meninggal, dia berkata, sedikitnya perbekalanku, panjangnya perjalanan hidupku. Kising bendina kambi Nabi dewek ngesu negara meninggal, kira-kira ngomong apa? Ngomong apa ya? Dewek negara meninggal kira-kira ngomong apa ya? Wong Abu Hurairah sing bendina ngaji ngasih direwangi ditutna mengendi Nabi seperti itu. Dia berkata tatkala meninggal, panjangnya perjalanan hidupku, sedikitnya perbekalanku. Nek dewek ngesu meninggal, apa kira-kira sing diomong nang dewek? Panjangnya perjalanan hidupku, sangune ora ana blas. Iya ya, dewek kaya iku wala, panjangnya perjalanan hidupku, sangune ora ana blas. Sangu sholat kadang-kadang kambuh bebo, iki ya. Sangu ibadah ngaji, sering izin, sering ngantuk. Aduh, sering sangu maca Al-Quran, ya Allah, ya kadang-kadang cukane sing sering nek bulan Ramadan, nek hari biasa kepengen kapan dibaca 3 lembar 4 lembar siki mandek maning. Enggak nek maca 4 lembar anggo ping 7. Dia kan udah gitu ya. Ya kemudian kalau suatu saat kemudian kita meninggal, ya naudzubillah, mudah-mudahan kita berbekal yaitu dengan bekal yang banyak. Atau paling tidak, sekalipun kemudian bekalnya tidak banyak, yang melebihi bekal banyak itu adalah rahmat Allah. Asal sampean nek duwe rahmat Allah, masya Allah, semuanya menjadi mudah. Ana sing bojone rahmat? Ya bukan sing bojone rahmat. Berarti sing uli rahmat ketok. Insyaallah ya. Yang berikutnya